Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini? Yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuri ya. Jangan Anda bikin peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Persis tadi saya katakan, nggak ada bedanya. Lah inilah saudara-saudara, alhamdulillah sudah dibangkitkan semangatnya tadi. Sekarang tinggal saya ngisi ilmunya. Ya, sudah cukup tadi dibangkitkan dengan ilmunya, dengan semangatnya. Sekarang saya mau ngisi saudara. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah terakhir sebagai penutup, itu syariat Allah dari langit sudah tumplek-blek. Bahasa Jawa ini. Ada orang Jawa enggak? Ada. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh mesti kata akhir diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Jatinegara macet, enggak apa-apa, itu masih jalan. Tapi kalau orang Jawa bilang kemarin Pak Kiai di Jatinegara jalan macet, itu orang Jawa itu. Matiin mesin. Udah, nggak usah jalan, matiin aja mesin udah. Kalau sudah macet, syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan manusianya. Tidak diturunkan sekaligus zaman Nabi Adam. Karena diturunkan sekaligus zaman Nabi Adam, banyak yang tidak dijalankan. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa tidak ada undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Selesai. Untuk apa diturunkan undang-undang nyolong? Nggak ada gunanya itu. Dunia belum dikapling-kapling. Negara saja belum ada. Nggak perlu, nggak diturunkan oleh Allah. Zaman Nabi Adam tidak diturunkan undang-undang perkawinan sempurna seperti kita ini. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Ya tidak ada orang. Siapa mau jadi besan? Cukup Allah kasih kemurahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung, adik kakak dengan adik kandung. Kalau sekarang di Jatinegara ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam. Datang Nabi Nuh sempurnakan, datang Nabi Ibrahim sempurnakan, datang Nabi Musa sempurnakan, datang Nabi Isa sempurnakan dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad, semua kitab ditarik oleh Allah. Maka semua kitab ini sebenarnya menurut Al-Quran sudah tidak ada di permukaan bumi. Yang asli menurut Islam, Injil yang asli, yang firman Allah kepada Nabi Isa. Bukan perkataan Nabi Isa, itu kitab Injil. Kitab Taurat itu perkataan firman Allah kepada Nabi Musa, dan bukan perkataan Nabi Musa sebagaimana Al-Quran. Al-Quran diturunkan sempurna. Semua syarat Allah tumplek blek, tumplek blek, gak ada sisanya lagi sudah. Sehingga Islam diturunkan mengatur segala-galanya. Orang yang berkata
kalau boleh saya katakan kaum sekuler yang mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, sehingga agama dipisahkan dengan kehidupan manusia sehari-hari, itu menunjukkan orang itu orang yang tidak mengerti Islam. Kalau dia mengerti Islam dan mengerti syariat Islam, tidak mungkin dia berfaham sekularisme, karena Islam mengatur segala-galanya, mengatur rumah tangga. Mengapa Islam mengatur rumah tangga? Jawabannya gampang, supaya yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya anak mempunyai akhlakul karimah. Maka Islam bicara rumah tangga, bagaimana kewajiban suami, kewajiban istri untuk membentuk anggota rumah tangga berakhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah berbicara soal bermasyarakat, bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat supaya rukun, supaya damai. Kembalikan kepada ajaran Islam, mesti rukun, mesti damai. Tetangga dengan tetangga mempunyai akhlakul karimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim jarahu. Subhanallah. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya anggota masyarakat itu bermoral, berakhlak. Islam berbicara soal pertanian. Mengapa Islam bicara soal pertanian? Supaya petani-petani itu berakhlak Islam. Jangan ngambil tanah orang walaupun satu jengkal, akan dikalungkan api neraka. Tanamlah tanah yang milikmu, jangan sampai menanam tanah milik orang lain. Nanti setelah panen apa kewajibannya? Lihat fakir miskin. Itulah sebabnya Islam bicara soal pertanian, supaya petani-petani itu berakhlak, bermoral. Mengapa Islam bicara ekonomi? Bicara soal jual beli, bicara soal koperasi. Siapa bilang Islam tidak bicara soal ekonomi? Orang yang berkata Islam tidak bicara ekonomi itu orang yang bodoh, tidak tahu syariat Islam. Kalau dia baca Fathul Qorib, dia baca Fathul Mu'in, ada babul bai', bab dengan jual beli, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ini ekonomi. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang terima suap di neraka. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau makan harta orang lain dengan cara yang batil, ngurangin timbangan dan seterusnya. Islam mengatur ekonomi sampai cara mesen barang. Islam mengatur menurut sunnah Rasulullah bagaimana cara mesen barang, bagaimana berkooperasi. Islam mengatur bagaimana cara penanaman modal yang dikenal dalam hukum fikih babul qirot. Ada yang membaca babul qirot, persilakan. Bagaimana investasi dalam Islam. Islam berbicara sampai mendetil bagaimana memesan barang. Ya guys, sekarang ini ada online, ada syarat-syaratnya, memesan namanya babus salam. Bagaimana kita memesan barang, syaratnya bagaimana, pembayarannya bagaimana. Persilakan baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Jadi kalau ada tokoh Islam berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu keluar dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti syariat Islam.